Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam banyak di Batu Jaya. Lagi pantun ini kok diem aja sih. Pohon salam banyak di Batu Jaya. Yang jawab salam mudah-mudahan prestasinya semakin berjaya. Ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Malikid Dayyan, Al-Karimil Mannan, Alladzi aujabal khitan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah al-khitan wal istihdad wa qassus syarib wa taklimul azfar wa tanpul ibti. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Haji Dedi, seluruh keluarga besar beliau. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Razak Al-Mukarram, Al-Ustadz Haji Timan, Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah, Al-Mukarram Ustadz Haji Romli, Ketua DKM Masjid Al-Falah, Al-Mukarram Al-Ustadz Mawardi, Al-Ustadz Haji Mansur, beserta seluruh tokoh masyarakat, Ketua RW, Ketua RT, RT ada RT yang hadir demen ngaji, saya doain tahun besok jadi lurah di Kalimantan. Mudah-mudahan putra dari Haji Dedi yang di Khitan Allah Ta'ala jadikan anak yang soleh. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kewajiban ada historisnya, ada sejarahnya. Sejarah Khitan sudah ada sejak manusia pertama, Nabi Allah Adam alaihi salam. Tidak sekonyong-konyong Khitan, tapi ada kronologinya, ada kejadiannya yang membuat Nabi Allah Adam itu Khitan. Kisahnya sudah ada dalam Al-Quran. Tadi ayatnya udah dibaca oleh qori kita, Masya Allah. Itu suara-suara qori nasional. Mudah-mudahan juara 1 Kerawang remaja, besok dewasa juara nasional. Suaranya saya pinjem. Bismillahirrahmanirrahim. Juara 1 juga. MTQ 17 Agustus tingkat RT.
Satu RW ada 9 RT, satu RT ngirim 2 peserta, laki-laki dan perempuan. Yang final 3 rebut juara 1, 2, 3. Yang 2 mencret. Tinggal saya dewek-dewek. Dewan hakimnya bapak saya lagi. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha radan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ini warga kemarin kebagian daging korban apa enggak? Kebagian, alhamdulillah. Di kampung saya sampai berhenti ngaji gara-gara nggak kebagian 1 kantong daging korban. Memang daging korban luar biasa, punya daya tarik tersendiri. Sebab udah didoain Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, pengen dapat berkahnya. Maka orang sampai marah kalau kagak dapat, sampai berhenti ngaji. Daging korban lebih menarik dibanding MBG. Kalau MBG kan pada keracunan itu anak SD. Kalau daging korban enggak keracunan. Udah didoain sama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam berada di dalam sorga, fakula minha ragadan haitsu syi'tu, maka Allah silahkan kamu mau makan apa saja bebas. Pisang boleh, anggur boleh, ini apa nih, pastel boleh, bolu boleh. Ini apa nih yang tengahnya bolong nih? Putri ayu boleh, silahkan. 1, wala taqraba hadhihi syajarah, yang ini jangan kau dekati. Kalau kau dekati, kau makan, fatakuna minaz zalimin, kau termasuk orang yang zalim. Fa'azallahuma syaiton, setan ngebisikin telinga Nabi Adam, ini lebih enak dibanding yang ada di dalam sorga. Akhirnya Nabi Adam, Siti Hawa makan buah apa tuh? Huldi. Saya cari di toko buah total. Di toko buah yang ada, saya cari mana buah huldi, nggak ada. Huldi itu makanan yang kekal, ada di sorga, ada di dunia. Maka di dalam tafsir khuldi, buah yang dimakan yang kekal, ada di dunia, ada di sorga, anggur dan buah tin. Jadi buah khuldi enggak ada. Itu artinya buah yang ada di dunia, buah yang ada di sorga. Nabi Adam dilarang oleh Allah, jangan makan, fa'akhrajahuma, dua-duanya dikeluarin dari sorga, Adam dan Hawa. Nabi Adam waktu makan langsung, begitu dia masukkan ke mulut, nyangkut di leher. Maka laki-laki lehernya ada buah huldinya tuh. Ibu kalau nggak percaya ntar tidur pegang lehernya, buah huldi. Siti Hawa makan juga, cuma langsung ketelen. Sebab leher perempuan licin, suka
ngomongin kekurangan aib suaminya waktu belanja sayuran. Betul? Bukan orang Batu Jaya, bukan. Orang Klender, orang Jakarta. Ketularan sama orang Batu Jaya. Gampang menceritakan aib orang lain. Lehernya licin. Itu Siti Hawa langsung ketelen buah huldi. Maka perempuan lehernya nggak kelihatan ininya. Nyampe di dada itu buah huldinya terbelah dua. Ditaruh di dada kanan sebelah, sebelah kiri sebelah. Kalau nggak ada itunya kurang bagus. Nggak ada pegangan laki-laki. Sama meja rata. Tapi ada itunya jadi bagus. Pagi-pagi ojek nyebur ke kali Batu Jaya gara-gara ngeliat itu. Bu, Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Kita baca sholawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghiliz zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghiliz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi. Di sorga Nabi Adam enak, di dunia enggak enak. Makan harus usaha dulu, nyari dulu. Akhirnya Nabi Adam berjanji kepada Allah, ya Allah, kalau tobat saya kau terima, dosa saya kau ampuni, kesalahan saya kau maaf, akan saya potong sebagian anggota tubuh saya. Tobatnya diterima. Nabi Adam baca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca selama 100 tahun. Sambil sujud, sujudnya di Batu Jaya, di batu. Begitu tobatnya diterima, ditagih sama malaikat Jibril, dam. Ini yang manggil Jibril boleh, dam-dam aja. Kalau kita nggak boleh, emangnya damiri. Dam, dulu kau pernah janji jika tobatmu diterima kau akan potong sebagian anggota tubuhmu. Sekarang tobatmu udah diterima, kesalahanmu sudah dimaafkan, laksanakan janjimu. Bingung, aduh apa yang harus dipotong? Memotong jempol tangan, nggak bisa begini ntar kalau potong. Gaya bebas kan suka begini. Masa begini?
begini. Sayang, memotong telinga sayang. Ntar kalau dibisikin Siti Hawa nggak ada telinganya. Mau motong jempol kaki juga nggak bisa, karena jempol kaki ini bermanfaat juga. Kalau suami kerja jauh di IKN Kalimantan, 6 bulan baru pulang, rindu kangen sama bini, melepas kerinduan tidur, saking rindunya enggak keburu buka celana bini pakai tangan, pakai kaki, jempolnya enggak ada. Kan kalau pakai jempol bisa dilemparin, nyangkut di TV, di antena, di atas lemari. Ya Allah, ya Allah, sayang. Akhirnya kata malaikat Jibril, dan ujung trompet itu dipotong. Akhirnya Nabi Adam sunat sendiri. Enggak ada yang megangin. Masa Siti Hawa yang megangin? Enggak bisa sunat lah. Sunat sendiri, enggak pakai model. Kalau sekarang ada dokter, ada bidan, ada suster, ada rumah sakit, ada bengkong. Suka ditanya tuh waktu anak kita mau dihitan, ini mau model pala SBY apa pala siapa nih yang bagus? SBY palanya bagus, Soeharto palanya bagus. Mau model. Sebab ada yang palanya jelek. Ditanya sama dokter hitan di rumah hitan, kalau orang sini suka hitan putra, anak, cucu di Bandung suka ditanya tuh. Kemarin anak saya ditanya, Pak Kiai hampura bade model pala saha? Ya pala Soeharto, saya kata gitu. Bagus. 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 Ada juga sunat sama bengkong, enggak pakai model. Malah bawahnya geleberannya ketebelan. Jadi kalau udah baik enggak kuat ngangkat, berat. Itu sejarah pertama khitan manusia pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Karena tobatnya diterima oleh Allah, dia berjanji akan memotong sebagian anggota tubuhnya. Sejarah khitan sudah ada sejak manusia pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Apa hikmahnya buat kita? Kalau Nabi Allah Adam di sorga bisa keluar dengan bujuk rayu setan, maka kita keturunan Adam sebelum sholat kita suka baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, supaya sholat kita tidak terganggu, tidak ada was-was oleh bisikan-bisikan setan. Karena setan selalu menggoda manusia. Yang kedua, kalau tadi sejarah khitan, sekarang tujuan khitan. Apa tujuan khitan? Ini Sohibul Bait, Bapak Dedi beserta keluarga model nih. Hitanan, hajatan, resepsi pakai manggil penceramah. Biasanya dangdutan, biasanya jaipongan. Ini karena dia berharap yang dihitan nanti putranya bakal menjadi orang yang soleh.
orang yang haus akan ilmu. Seorang guru Ki Nur Ali ditanya sama muridnya, sama guru Nasir. Kata guru Nasir, man ahwajun nasi ilal ilmi. Guru, siapa orang yang paling berhajat sama ilmu? Ki Nur Ali menjawab, humul ulama, yaitu orang yang mengetahui betapa pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Ibadah tanpa ilmu latuk, kata Ibnu Ruslan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Seseorang yang mengerjakan perintah Allah, ibadah tanpa dilandasi ilmu, sia-sia, ditolak. Maka ilmu itu penting. Derajat seseorang akan terangkat, janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kita sama hamba Allah yang beriman. Yang bikin kita beda adalah kemampuan dalam memahami ilmu agama. Ustadz Mansur, Ustadz Mawardi dipanggil ustadz, dipanggil guru karena memiliki ilmu yang Allah berikan. Maka ilmu itu sangat luas, banyak, nggak habis-habis. Kata Allah, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan itu airnya Allah ganti dengan tinta, dibuat nulis ilmunya Allah, itu laut kering, ilmu Allah nggak habis-habis, nggak kering-kering. Maka beruntung kita, Allah jadikan hambanya yang nggak pernah bosen sama ilmu. Hari Jumat di Al-Falah kita dengerin khotib, ada pengajian malam Sabtu kita ikutin, nggak bosen-bosen. Itu satu keuntungan. Udah hari Jumat dengerin khutbah ilmu, malam Sabtu ngikuti kajian ilmu, sampai resepsi hitanan dengerin ilmu juga. Nggak bosen-bosen. Ada 4 yang nggak pernah bosen. Kata Nabi, arbaun la yasba'na min arba'in. Ada 4 yang enggak pernah bosan sama yang 4. Yang pertama, ainun min nadzorin, mata enggak bosan-bosan melihat. Ini mata kayaknya enak kalau ngelihat duit masih baru, kita beresin. Ini mata enak kalau ngelihat perempuan cantik, mata begini aja, hatinya ngomong, wis kayak Kajol. Kajol artis India, Anjali, yang suka nyanyi duet sama Syahrul Khan, yang nyanyinya tuje deka du dede senem biar hotahe diwana senem abyaha kahajaehem. Cantik orangnya, mata tuh nggak bosen-bosennya ngelihat yang cantik. Yang kedua, ardun min matorin, kagak bosen-bosen tanah sama air hujan. Lagi sedang panas-panasnya jam 12 hujan, tanah diem aja nggak komen. Yang komen manusia, bagaimana sih? Nggak ada mendung tahu-tahu hujan.
tanah enggak pernah bosan dengan air hujan. Karena setiap kejadian ada hikmah. Itu hikmah hujan, kata Allah, huwallazi anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarat. Dia Allah yang menurunkan air hujan dari langit ke bumi, sebab hujan tumbuh pohon pisang. Airnya sama, tanahnya sama, tapi jenis buah pisang macam-macam. Pisang Ambon, pisang nangka, pisang tanduk, pisang barangan, pisang raja, pisang angleng, pisang kepok, pisang batu. Disebutnya sama pisang, rasanya beda-beda. Padahal airnya sama, tanahnya sama. Pisang nangka rasa asam dan manis. Pisang tanduk panjang bengkok manis doang. Ada lagi pisang yang digoreng marah, direbus marah, pisang Ambon. Kalau nggak percaya besok pagi Ambon lewat, rebus pisangnya. Marah Ambon, dia bakal berkata, "Hei, pisang beta." Air sama, tanah sama, bisa beda rasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Turun lagi airnya sama, di tanah yang sama tumbuh pohon cabai. Cabai keriting, cabai rawit, cabai ceplik, cabai madura, cabai hijau, cabai merah. Disebutnya sama cabai, kadar pedesnya beda-beda. Padahal tanahnya sama, airnya sama. Ada cabai yang larinya kencang di pinggir kali, cabai-cabean. Ada di jembatan Cibel, cabai-cabean. Air sama, tanah sama, bisa beda-beda. Hikmah diturunkan hujan oleh Allah untuk menumbuhkan berbagai macam jenis buahan, rizqul lakum, sebagai rejeki buat manusia. Jadi setiap perintah itu ada hikmahnya. Perintah yang masuk akal atau yang tidak masuk akal. Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat perahu. Buat perahu di tengah daratan Jawa Malaut. Karena yang nyuruh Allah, yang perintah Allah. Nabi Nuh bikin aja. Begitu perahunya jadi, hujan lebat, banjir bandang, tsunami pertama di zaman Nabi Nuh. Air semakin tinggi, Nabi Nuh misah dengan anaknya Kan'an. Kata Nabi Nuh, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai anakku, sini nak naik perahu. Air semakin tinggi, perahu semakin tinggi. Kata Kan'an, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Tidak ayah, aku akan naik ke atas gunung. Banjir makin besar, gunung makin kelelep, perahu makin tinggi. Ada hikmah perintah membuat perahu. Ada perintah di balik perintah kurban, nggak masuk akal. Itu perintah berat. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih putranya Ismail. Artinya, sembelihlah kesombongan dalam kehidupan. Jadi kalau malam ini Haji Dedi berkorban untuk pertumbuhan anaknya di masa mendatang dengan mempersiapkan buat acara seperti malam ini, ada qori kita tadi baca Al-Quran. Insya Allah. Putra Batu Jaya, suaranya udah suara nasional. Mudah-mudahan nanti
di usia dewasa bisa masuk nasional dan internasional. Ya Robbal, guru beliau Hawashi, Ustadz Kiai Hawashi, seminggu sebelum meninggal bareng dengan saya ceramah, beliau qori. Ngobrol sebentar, seminggu kemudian saya dapat kabar beliau berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dapat syafaat Al-Quran. Yang di Hitan tadi sudah dibacakan Al-Quran, Allah Ta'ala jadikan ahlul Quran. Allah angkat derajat, baca bismillah. Muammar ZA itu kalau ngaji megang mic-nya sedikit. Dia baca Mudzabzabina baina zalika la, pakai dijauhin mic-nya. Kita dengerinnya enak. Ngundang dia 15 juta 20 juta padahal megangnya sedikit. Kita megang udah nyekelin banget. Bu, nyekelin apa namanya? Nyekelin ya? Oh, ngegem ya? Kalau nyekelin mah itu ya, gabus ya? Nangkep gabus, kata yang bisa cekelin. Iya, ada gabus gede. Kalau kecilan dari gabus, ganjilan. Kecilan dari ganjilan, boncelan. Kecilan dari boncelan, buncirit. Di bawah buncirit nggak ada lagi, ada juga kecebong. Kecebong ya bertemannya sama kodok. Maka cebong temannya kodok itu kan. Insyaallah. Jamaah yang mulia, jadi tujuan Hitan itu supaya bersih zahir batin. Nabi Ibrahim udah mandi, udah pakai baju, mau ibadah. Ada suara, ya Ibrahim, tohir nafsaka, sucikan dulu dirimu. Kata Nabi Ibrahim, mandi udah, pakai baju bersih. Apa yang belum suci? Jibril kasih tahu, tadi sebelum mandi kau buang air kecil. Sisa kencingmu itu nyangkut di kulub. Kulub itu bahasa Arab, kulpah. Kulit yang ada di kepala zakar orang laki-laki. Maka sisa kencingmu itu Ibrahim, kata malaikat Jibril, yang nyelip di lapisan-lapisan kau buang, itu masih najis. Maka Nabi Ibrahim nyari alat potong. Pisau belum ada, gunting belum ada, silet belum ada. Yang ada kodum, kampak. Kampak buat ninggiin Ka'bah. Ka'bah hancur, tergerus air bah saat banjir di zaman Nabi Nuh. Maka wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Ketika Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah yang hancur, ditambah dengan batu-batu baru supaya sama pondasi. Itu batu yang baru diratain dulu pakai kampak. Maka kampak itu juga buat sunat. Ya Allah. Coba kalau kita masih pakai kampak, biji-bijinya kenal. Kagak ada mainan bini kita. Itu Nabi Ibrahim begitu dapat kampak, dia cari pohon yang daunnya banyak, yang cabangnya keberatan daun sudah begini.
Apa istilah batu jaya kalau cabang keberatan daun? Hah? Kalau doyong begini, ini enggak begini. Kalau mendeot begini, mendeot tuh sama doyong ya saudaranya. Ini keberatan daun, kegembelan daun, apa namanya? Ya, bukannya ngamplek, kalau ngamplek kesinggung saya. Nyengser. Kalau nyengser keberatan daun, kalau ngampleh keberatan biji. Itu ada pohon nangka bubur, besar, nangka bubur itu besar. Biji betonnya bagus-bagus. Itu ditumis pakai tomat yang udah rada dalu, cabai merah, beton nangka bubur besar. Kalau dia udah matang, itu cabangnya sampai nyengser. Keberatan biji, namanya ngampleh. Itu Nabi Ibrahim nyari kampak buat sunat, ketemu pohon, dia duduk. Begitu dia duduk, cabang buat ngalingin. Tangan kiri narik ujung, tangan kanan ngelepas kampak. Begitu sunatnya Nabi Ibrahim. Buat kita, kalau buang air kecil, kalau kencing di jalan, cari tempat yang gak kelihatan orang. Ini kadang main turun aja, ban mobilnya dia kencingin sendiri, jos. Jadi ada hikmah di balik perintah. Jadi tujuan khitan supaya bersih zahir batin. Nabi Adam sunat, Nabi Ibrahim sunat, udah mandi mau ibadah, karena ada sisa kencing yang nyelip di ujung kulup, disuruh buang, disuruh hitan, disuruh potong. Jadi supaya bersih zahir batin. Jadi anak kita kalau udah sunat tuh bangga. Kalau belum sunat main hujanan telanjang, malu dia. Malah dikatain kalau belum sunat, wah lu temennya Ahok lu. Temennya Ahok. Ahok itu udah dipersiapkan oleh 9 naga untuk jadi presiden. Awal-awalnya jadi gubernur dulu. Allah kasih jalan supaya nggak jadi presiden, salah ngomong, menodai ayat suci Al-Quran. Diproses. Dengan perjuangan ulama habaib mohon kepada pemerintah supaya diproses. Lahirlah di Monas 212 dalam rangka meminta kepada aparat untuk meninjau kembali statement ucapan yang menodai ayat-ayat Allah Al-Maidah waktu itu. Maka diproses perjuangan para ulama. Dari At-Taqwa bawa 29 bus. Saya ketemu sama Kiai Muhammad Amin Nur. Saya ketemu sama Kiai Haji Nurul Anwar, dia laporan. Kiai Munawir, saya parkir jauh di jalan Gatot Subroto. Dari sono ke sini bagaimana Kiai? Jalan kaki, naik motor. Itu perjuangan para ulama menyelamatkan negara dari orang-orang yang punya kepentingan untuk negara lain. Maka alhamdulillah perjuangan ulama habaib dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjuangan Dedi dalam rangka hitanan putranya dibuat acara. Ada qiraatul Quran, ada doa, ada tahlil, ada sholawat. Ini perjuangan untuk syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan yang dihitan Allah ta'ala jadikan anak yang soleh. Itu Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, dibaca
50 tahun pengen punya anak, bini kagak bunting-bunting. Allah Ta'ala qabul. Fabasyarnahu bihulamin halim. Ada fabasyarnahu bihulamin alim. Yang satu pakai ain alim, yang satu pakai hak halim. Karena anak Nabi Ibrahim dua, Ishak dan Ismail, dari dua ibu yang berbeda. Kalau untuk Nabi Ishak, fabasyarnahu bihulamin alim, maka akan aku beri kabar gembira, engkau bakal punya anak yang cerdas, pinter. Maka keturunan dari Nabi Ishak itu pinter-pinter. Kalau untuk Nabi Ismail, fabasyarnahu bihulamin halim. Halim itu rendah diri, tunduk terhadap perintah Allah. Begitu bapaknya mimpi, tadi malam ayah mimpi, nak disuruh untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Anak yang tunduk taat sama orang tua, sama perintah Allah. Kata Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan, itu perintah Allah. Niscaya kita sekeluarga termasuk orang-orang yang sabar. Maka ujian terbesar dialami oleh Nabi Allah Ibrahim di puncak kecintaannya kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim peternak. Tiap hari kambing disembeli buat ngasih makan orang. Nabi Ibrahim nggak bisa makan sendiri kecuali sama orang banyak. Dedi ini malam ini ngundang kita pakai disuruh makan. Ikutin Nabi Ibrahim. Bulannya masih bulan Zulhijjah. Kata malaikat Jibril, Ibrahim kamu nggak sayang, boleh capek nyari rumput, ngempanin kambing, tiap hari kau sembeli. Kata Nabi Ibrahim, minallah ilallah, dari Allah aku kembalikan kepada Allah. Jangankan kambing, anak kalau aku punya, Allah suruh sembelih, aku sembelih. Waktu itu ngomongnya belum punya anak. Istrinya Nabi Ibrahim udah nenek-nenek bunting. Coba kalau di Batu Jaya nenek-nenek bunting, geger, viral, orang pada datang ke Batu Jaya. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam punya anak yang satu pinter, cerdas, tapi susah diatur, keras kepala. Itu keturunan-keturunan orang Yahudi, orang Israel, Bani Israel itu terhadap Palestina genjatan senjata. Siang habis genjatan senjata, malamnya dia bombardir lagi. Pinter tapi susah diatur. Itu fabasyarnahu bihulamin alim. Kalau Nabi Ismail pengalah, sabar, santun, menerima apa perintah Allah. Mau disembelih, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Nabi Ismail udah pasrah di Jabal Korban, Ibrahim udah menyiapkan pisau yang tajam. Wahai ayah, tekan, dorong. Ya namanya orang tua sama anak yang tersayang, mana ada yang tega, nggak tega juga. Akhirnya matanya merem, bismillahi Allahu Akbar, didorong. Ada yang baca di depan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa tuh yang baca? Jibril. Ada lagi yang baca, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Jibril baca di situ? Dalam rangka mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas.
dari sorga. Itu yang baca Allahu Akbar walillahilham. Nabi Ismail ada di belakang Nabi Ibrahim, karena yang disembelih adalah seekor kambing kibas. Maka kambing berkah, nggak bisa habis kambing. Ngawinin beli kambing dipotong, pindah rumah selamatan beli kambing dipotong, nggak habis-habis kambing. Berkah didoain Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Sapi didoain nggak habis-habis. Berkah itu nggak habis-habis. Berkah duit masih ada di kantong, udah balik lagi. Itu berkah. Mudah-mudahan Dedi berkah. Ya Robbal, sekarang terakhir hikmah hitam. Sejarah hitam, tujuan hitam, hikmah hitam. Kalau pengen tahu hikmah hitam, tahu dulu apa itu hitam. Al-hitan hiya qat'ul kulpah. Khitan itu adalah memotong sebagian kulit yang ada di ujung zakar laki-laki. Maka wajib hukumnya menurut Al-Imam Asy-Syafi'i laki dan perempuan. Cuman kalau laki pakai hajatan begini, pakai pesta, pakai resepsi, kalau perempuan enggak. Sebab khitan perempuan beda sama khitan laki-laki. Kalau perempuan khitannya itu ujung pisau lepit ditempelin di dekat ujung. Ini nyunatin perempuan. Ujung pisau lepit ditempelin di dekat ujung. Itu dokter bidan cuman dehem doang. Udah perempuan sunatnya begitu. Tahu-tahu ada nasi kuning di depan rumah. Lah, lu ngapain? Oh no, nyunatin perempuan. Nggak boleh kena dia, nggak boleh kepotong. Sebab kalau kepotong nafsu sama laki saat tidur rada lambat. Jadi kalau bini kita lambat nafsunya, lo bilangin aja, wah lo nyunatinnya kebanyakan ini lo. Perempuan. Kalau laki pakai pesta, pakai acara. Aulim walau bisatin, buatlah resepsi walau sekedar mampu beli seekor kambing. Ini bukannya kambing ini, Dedi. Ini tenda, ya Allah, cakep amat ini. Yang hadir, Masya Allah, Alhamdulillah. Hikmahnya, kenapa itu yang harus dipotong? Kenapa ujung kulit yang ada di kepala zakar laki-laki? Artinya ini tempat kenikmatan laki-laki di sini. Kenapa harus dibuang, harus dipotong? Artinya korbankan kenikmatanmu untuk syiar agamamu. Nanti ini anak yang dihitan bakal berani berkorban untuk syiar agama. Masya Allah, itu hikmah hitam. Maka orang berkorban, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan harta. Misalnya Al-Pala dulu sebelum megah, sebelum besar begini, panitia ngajak warga untuk berdonasi, beramal. Mana kosomalun min sodakotin bal yazdad, enggak bakal berkurang harta yang dibelanjain di jalan Allah, makin tambah. Enggak ada sejarahnya orang rajin sedekah hidupnya tambah miskin. Yang ada orang tadinya kaya jatuh miskin gara-gara buat main judi. Maka benar itu nyanyian Muksin Alatas. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak utangku karena judi, judi yang membawaku mati, judi yang membawaku mati, judi yang membawaku mati, judi yang membawaku
Ku mati, kasetnya habis. Oma lagi nyanyi. Bagaimana oma nyanyi dah? Mengapa judi itu haram? Begitu kan oma ya? Udah saya nggak mau terusin, oma lagi ngatain Habib mulu. Ya Allah, sian amat itu, dia udah tua. Ngatain Habib Rizik, ngatain Habib-Habib yang lain, ya Allah. Tadinya saya banyak apal nyanyiannya, gara-gara dia kagak demen jadi hilang nyanyiannya, jadi kagak apal saya. Jamaah yang mulia, jadi harta yang dibelanjakan di jalan Allah bukan makin berkurang, makin bertambah. Ini Dedi begini bukan makin berkurang, makin berkah. Maka di dunia ada orang baik, ada orang pelit. Baik itu nama pohon di sorba, as-sakha syajaratun fil jannah. Orang dermawan, orang baik, nama pohon di sorba, husnuha mutadalliyatun fil ar. Cabangnya sampai ke dunia. Ini Dedi cabang pohon dermawan di sorga. Derma, dia bikin acara syiar Islam. Tapi di neraka juga ada pohon namanya pohon bakhil. Al-bukhlu syajaratun finnar. Di neraka ada pohon bakhil, pelit, medit, koret, buntut, gasiran, meredehese. Apalagi? Pantat kuning. Emang ada pantat yang kuning? Orang biar putih pantatnya biru. Gak ada orang yang pantatnya kuning. Saking pelitnya sampai ada istilah itu tuh, pantat kuning. Orang kalau pelit, kentutnya aja dicium orang dia marah. Lihat orang kalau pelit waktu ngerokok. Orang yang pelit waktu ngerokok sampai bacaannya masih diisap. Kan dikit lagi kesundut bibirnya. Kata dia, sayang masih 2.000. Ya Allah, ma'akalta fa'apnaita wa ma'labista fa'amdoita wa ma'tasodakta fa'abqaita. Yang kita makan bakal busuk. Kemarin lebaran kita makan sate kambing, kita makan sop kambing, kita makan gulai kambing. Itu kita makan, begitu besok yang keluar baunya udah kagak enak. Yang kita makan bakal busuk. Yang kita pakai bakal rusak. Ini baju kita pakai kena keringet, 2 bulan bakal putus jahitan ketiaknya. Yang kita pakai bakal rusak. Bini istri cuman dipakai doang cepet rusak. Dulu mah masih muda-mudaan, kalau kita cium pipinya balik lagi. Karena cuman kita pakai doang, begitu kita cium hidung kita mendem di pipinya. Maka jangan hanya dipakai, diservis. Beliin bedak Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Pon, NR, Latulip, Merbella, Tulji, Pixi. Tulji hari ini harganya 329.000. Ada krim malam, ada krim siang. Jangan gak dikenalin bini sama alat-alat kecantikan. Ini bini dikenalinnya pipa doang sama balsem. Malam Jumat hujan gede, angin kenceng, listrik mati. Laki pengen gelap, begitu dia isep lehernya balsem. Begitu dia cium batuk pipa. Maka ada diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manggil istri itu dengan manja, ya Humairo. Wahai istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan. Maka biarin bini kita hitam, panggil aja ya Humairo. Ya Humairo, lu ngeledek gua lu. Udah tahu gue hitam, lu panggil merah. Ya taruhin dah plastik wajik yang merah. Ya Allah, hadirin jamaah yang mulia.
Jadi harta yang dipakai, diinfakkan, dibelanjakan untuk syiar agama Allah bukan semakin berkurang, semakin bertambah. Kita makan bakal busuk, kita make bakal rusak. Wa mata sodakta pa bekoita, yang enggak rusak, enggak busuk adalah yang sudah kita sedekahkan. Mudah-mudahan dedis keluarga Allah Ta'ala beri keberkahan. Anak yang dihitan Allah Ta'ala jadikan anak yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika la 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa tariqil aghyar wa mitahi wa bil yasar. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma ja'alil makhtun waladan salihin birran liwalidayhi. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil khair wa ahlil Qur'an. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya karim ya sattar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.